mengklasifikasikan atau menguraikan informasi yang kita dapat dari sebuah buku. Nah, anak-anak masih ingat kan video pembelajaran bahasa Indonesia yang di-share sebelum ini, yaitu tentang mengklasifikasikan informasi yang kita dapat dari sebuah teks atau paragraf. Nah, untuk pekan ini kita naik lebih tinggi sedikit, yaitu dari sebuah paragraf atau bacaan menuju ke sebuah buku. Sebelum kita mulai, Usmi akan mereview dulu video yang sudah kita pelajari pekan kemarin sebelum ini, ya, tentang mengklasifikasikan informasi dari sebuah teks atau sebuah bacaan. Siap anak-anak? Nah, oke, silahkan diperhatikan baik-baik videonya. Solih-solihah, kira-kira dari teks ini informasi apa ya yang bisa kita dapatkan? Oke, kita baca bersama-sama dulu. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, cara mengetahui kira-kira ini informasi apa, maka kita akan memasukkan ke dalam aspek-aspek yang kemarin sudah kita pelajari. Kita mulai dari kalimat pertama. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Kira-kira pertanyaan untuk kalimat ini apa ya? Karena kalimat ini menceritakan tentang suatu hal atau suatu peristiwa, maka kita bisa menggunakan kata tanya apa untuk kalimat ini ya. Contohnya, apa yang dimaksud banjir? Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Nah, kan jadinya pas ya, yang pertanyaannya menanyakan apa, kemudian jawabannya menceritakan tentang suatu hal. Sekarang kita menuju ke informasi kedua. Di sini dalam kalimat ketiga, yaitu banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Kira-kira pertanyaan dengan kata tanya apa yang sesuai dengan kalimat ini? Ya, betul sekali. Kata tanya mengapa adalah kata tanya yang cocok untuk dijadikan sebagai pertanyaan dari kalimat banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Nah, ini untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Informasi selanjutnya kita dapatkan dari kalimat terakhir, yaitu jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kira-kira pertanyaan dengan kata tanya apa yang cocok? Kalau di sini ada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Nah, ya betul sekali. Kata tanya siapa? Nah, itu sangat cocok untuk dijadikan sebagai pertanyaan dari kalimat ini. Pertanyaannya, siapa yang kehilangan tempat tinggalnya? Nah, jawabannya adalah dari kalimat ini, jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, gitu ya anak-anak, cara kita untuk menguraikan informasi apa saja yang bisa kita dapat dari sebuah teks atau bacaan. Sekarang kita akan menuju ke informasi sebuah buku. Nah, informasi singkat tentang sebuah buku itu bisa kita dapatkan dari sampul belakang buku tersebut. Contoh, ketika kita sedang berada di sebuah toko buku yang dengan begitu banyak koleksinya, tentu kita tidak bisa membaca seluruh isinya satu persatu. Nah, untuk memudahkan, maka kita bisa mendapatkan informasinya dari sampul belakang buku tersebut. Usmia sudah ada sebuah buku yang akan kita uraikan informasinya ya. Judul bukunya adalah Little Pip and the Rainbow Wish, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Pip Kecil dan Harapan Pelangi. Nah, di dalam buku ini sudah ditulis ringkasan ceritanya tentang apa.
terus diberi nomor setiap kalimatnya. Nanti kita uraikan bersama satu persatu. Kita mulai dari informasi yang pertama dan kedua. Buku cerita ini memiliki tema pertemanan. Buku ini mengisahkan kehidupan tokoh Pip dan teman-temannya. Nah, tergolong aspek manakah informasi nomor 1 dan 2? Nah, kita buat pertanyaannya dulu, kira-kira yang cocok itu aspek apa ya? Ya, betul. Apa adalah aspek yang cocok untuk informasi 1 dan 2? Bisa kita buat kalimat tanyanya, yaitu apa isi cerita buku ini? Nah, jawabannya adalah buku cerita ini memiliki tema pertemanan. Buku ini mengisahkan kehidupan tokoh Pip dan teman-temannya. Kemudian, informasi yang ketiga yaitu Pip merupakan tikus kecil yang pemalu. Kira-kira tergolong aspek manakah informasi ini? Ya, aspek siapa cocok untuk informasi nomor 3. Kita buat kata tanyanya yaitu siapakah Pip? Nah, jawabannya Pip merupakan tikus kecil yang pemalu. Selanjutnya adalah informasi yang keempat, yaitu Pip ingin sekali ikut bermain bersama Millie dan Spike yang sedang asyik bermain hujan-hujanan. Kira-kira tergolong aspek manakah informasi yang keempat ini? Ya, jawabannya adalah aspek apa. Bisa kita buat kata tanyanya ya. Apa yang diinginkan Pip? Jawabannya, Pip ingin sekali ikut bermain bersama Millie dan Spike yang sedang asyik bermain hujan-hujanan. Selanjutnya adalah informasi yang kelima. Kita baca dulu, kira-kira tergolong aspek manakah informasi yang kelima ini? Nah, karena di sini ada kata karena di awal kalimatnya, maka biasanya ini menanyakan sebab. Nah, pertanyaan untuk sebab akibat adalah apa? Ya, betul, mengapa. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Pip tertarik untuk bergabung bermain hujan-hujanan? Jawabannya adalah karena melihat keriangan Millie dan Spike, Pip tertarik untuk bergabung bermain hujan-hujanan. Kemudian informasi yang terakhir, ini kira-kira tergolong aspek manakah informasi ini? Oke, betul. Jawabannya adalah aspek bagaimana. Kita buat kata tanyanya, bagaimana cara Pip untuk bisa bergabung bersama teman-temannya? Jawabannya bisa kalian baca di informasi yang ke-6. Begitu ya solih-solihah, cara menguraikan informasi supaya kita tahu sebenarnya informasi ini masuk ke dalam aspek apa. Namun solih-solihah, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa tidak semua buku mengandung informasi yang bisa digolongkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tergantung pada informasi apa yang ingin disampaikan di dalam buku tersebut. Oke soleh-solehah, ini untuk tugas Usmia punya satu ringkasan buku yang judulnya Pilot Peternakan. Nanti kalian kerjakan sesuai instruksinya ya. Cara mengerjakannya adalah kalian cari informasi apa yang ada dalam buku ini. Terus kalian buat kalimat tanya yang cocok untuk setiap informasinya. Ingat ya anak-anak, tidak perlu semua aspek ada, yang ada saja yang kalian buat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai belajar materi pekan ini. Nah, untuk yang masih bingung atau masih belum paham, silahkan bisa langsung bertanya ke Usmia ya, dengan cara menghubungi Usmia. Ya. Untuk tugas silahkan dikumpulkan ke GCR kelas masing-masing. Gitu ya anak-anak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.